nyiram cairan mudah terbakar di dekat tangga dan juga di pintu depan, nyalain api kecil, kemudian halo semuanya, apa kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Dan video kali ini gue mau bahas satu kasus yang mungkin bikin lo mikir, kok ada sih manusia sebejat itu? Nah, biasanya kan kalau ada kebakaran gitu kan kita pasti mikir, duh kasihan banget ya, kita ikut sedih. Tapi di kasus ini ada rumah kebakaran, ada 6 orang yang nggak bisa diselamatin, dan ternyata dalangnya adalah bapak mereka sendiri. Dan alasannya itu bukan karena dia benci anaknya, bukan karena dia hilaf, tapi karena dia gengsi. Karena dia pengen dianggap pahlawan sama tetangga. Nama bapak ini adalah Mike Philpott dan ini adalah salah satu kasus yang paling bikin orang-orang sana tuh geleng-geleng kepala. Jadi, ayo kita mulai ceritanya. Oke, jadi Mike Philpott ini lahir di Inggris pada tahun 1956 dan dia dari muda itu emang kelihatan agak-agak kurang gitu. Di umur 21 tahun, dia pernah terjerat kasus kekerasan seksual kepada mantan pacarnya sendiri. Ini bukan berantem karena masalah sepele atau cinta-cintaan alay, tapi ini udah karena hukum. Dan anehnya dia lanjut hidup normal-normal aja, gak ada yang ngawasin ketat, gak ada yang merhatiin dia. Intinya normal-normal aja gitu. Dan makin kesini gaya hidup dia tuh makin aneh. Aneh lah menurut gua. Dia hidup dari tunjangan pemerintahan Inggris, bukan dari kerja tetap, dan anaknya banyak banget sampai belasan orang. Dan yang bikin heran, dia tuh menjalani kayak poligami tapi gak resmi. Jadi dia hidup dengan istrinya namanya Merit dan pacarnya namanya Lisa Willis di satu atap yang sama selama bertahun-tahun. Dan juga ada anak-anak mereka di dalamnya. Coba kalian bayangin di rumah itu ada anak dari istrinya, anak dari pacarnya, hidup bareng jadi keluarga besar. Ya umut lah pokoknya. Dan kata-kata orang yang kenal dekat dengan dia, Mike itu di dalam rumah itu posesif banget, suka ngatur-ngatur, suka ngontrol dan gak baik sama pasangan. Dan dia juga suka semuanya sendiri. Jadi dia pengen semuanya itu sesuai dengan kehendak dia. Mungkin kalian mikir lah, kok ada sih rumah tangga seperti itu? Emang di sana gak ada yang melarang gitu, di sana nggak ada yang negur gitu. Nah ini yang menarik teman-teman semua. Jadi sistem tunjangan sosial di Inggris pada waktu itu tuh emang dirancang buat bantu keluarga besar yang mengalami kesulitan atau kesulitan ekonomi. Dan anak-anaknya tetap keurus walaupun orang tuanya lagi susah. Emang niatnya sih baik bantu anak-anak biar keurus. Tapi kasus kayak Mak ini salah satu yang paling sering dijadiin contoh. Dimana sebuah niat baik bisa dimanfaatin orang yang emang udah beda niat dari awal. Nah ini bagian yang menurut gue jadi kunci banget di kasus ini. Sebelum kejadian ini, Mike Philpott ini sering jadi langganan di media Inggris. Gue mau lo perhatiin karena ini adalah pola yang keulang terus, nggak sekali dua kali, kayak dia tuh pengen tampil banget di media gitu. Dia tuh cari perhatian banget. Balik ke tahun 2006, Mike ini bikin heboh karena dia nuntut Dewan Kota Derby biar dikasih rumah yang lebih gede lagi. Alasannya rumah ini itu kekecilan buat nampung dia, pacarnya, istrinya, anak dari istrinya, anak dari pacarnya. Dan dia tuh nggak diem-diem aja, dia tuh nuntut lewat media-media lokal di sana. Intinya dia tuh kecewa banget sama pemerintahan Inggris pada saat itu. Orang yang hidup dari bantuan sosial, tapi dia malah nuntut pemerintah agar dikasih lebih. Nggak nerima aja tuh. Tapi protes galak di depan kamera lagi di media-media lokal. Dan setahun kemudian pada tahun 2007 dia masuk sebuah program dokumenter televisi. Jadi konsepnya tuh ada parlemen yang hidup seminggu dengan dia. Dia tuh ngeliat gimana caranya Mike ini ngatur kehidupannya yang bersandar pada tunjangan sosial. Dan sehabis acara ini banyak media yang nyindir dia karena dia tuh nggak mau kerja tapi hidup dari tunjangan aja. Dia tuh mau nerima bantuan aja, nggak pengen kerja gitu. Dan belum habis di situ dia juga pernah tampil di acara talk show yang isinya emang ngundang orang-orang yang emang kontroversial gitu. Dan dia dengan pedenya dan bangga dengan gaya hidupnya yang begitu, yang hidup dari tunjangan sosial, nggak pengen kerja. Gue nggak tahu kenapa tapi setiap kali gue baca ini, gue tuh mikir dia tuh emang butuh diliatin. Bukan kayak kalau kita tuh diliatin orang kan agak risih, tapi dia tuh butuh diliatin orang gitu. Jadi ini tuh bagian kunci untuk cerita selanjutnya. Ingat-ingat aja ini bakal nyambung ke cerita selanjutnya. Oke, jadi titik balik cerita ini dimulai dari tanggal 11 Februari tahun 2012. 3 bulan sebelum kebakaran itu kejadian. Jadi Lisa Willis, pacarnya itu, akhirnya dia mulai capek dengan drama-drama di dalam rumah itu. Dia mutusin buat pergi dari rumahnya sambil membawa 5 anaknya. Nah ini yang jadi pemicu utama menurut hasil penyelidikannya nanti. Dan ini penting banget buat dipahami. Jadi Mike ini bukan sekedar kehilangan cintanya aja, tapi dia lebih merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Kenapa? Karena kalau Lisa Willis pergi, anak-anaknya pergi, tunjangannya jadi nggak turun. Dia jadi nggak bisa nerima tunjangan lagi dari pemerintahan. Belum lagi soal gengsi, dia udah lama bangun image kalau dia tuh bapak yang keren, bisa ngidupin anak-anaknya dengan tunjangan sosial tanpa dia bisa kerja. Jadi dia tuh mulai usaha macam-macam lah untuk bisa dapetin hak asuhnya kembali.
sampai dia bawa ke pengadilan. Tapi dia kalah dan bahkan udah dijadwalin ulang sidang lanjutan. Ironisnya, jadwal sidang lanjutan itu bertepatan dengan hari kejadian kebakaran ini. Nah, kekalahan di pengadilan ini yang buat dia jadi mikir keras lagi gimana caranya dapat hak asuh anaknya kembali. Jujur aja ini bikin gua mikir keras, kok ada ya manusia berpikiran seperti ini. Normalnya kalau ada orang kalah di sengketa hak asuh, ya paling banter dia kecewa lah dan mungkin nyoba banding lagi. At least dia move on lah dari itu. Tapi buat Mike, kekalahan ini bukan cuma dia kehilangan anak-anaknya, tapi dia kehilangan identitas yang dia bangun selama bertahun-tahun di media dan di luar gitu. Dan orang-orang yang udah ngebangun identitasnya seperti ini pasti bakal usaha keras untuk mempertahankan identitasnya itu. Bahkan kalau caranya itu merusak hal-hal penting yang lain. Dan ironisnya hal-hal penting yang lain justru malah anak-anaknya dia sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti cerita ini. Dan gue bakal ceritain berdasarkan yang terungkap di persidangan ya, bukan hasil dramatisir gue sendiri. Jadi rencananya si Mike ini dibantu dengan istrinya dan juga dibantu sahabatnya Paul Wesley. Kurang lebih seperti ini, nyiram cairan mudah terbakar di dekat tangga dan juga di pintu depan, nyalain api kecil, kemudian Mike ini nyelamatin anak-anaknya. Nah, tujuannya ini buat apa? Ini buat menangin simpati publik dan juga menangin sengketa hak asuh dia. Jadi sekali kerja, dua keuntungan didapat katanya. Paul Mosley ini sesuai yang diungkap oleh jaksa, ini bertugas untuk mindahin gen yang dipakai tadi dibawa keluar supaya kelihatan kalau ini itu dibakar dari luar, dari orang luar, bukan dari dalam keluarga itu sendiri. Jadi kayak mereka itu korban gitu. Gue mau lo bayangin jam 4 pagi, 6 anaknya masih tidur, api yang direncana cemerlang mereka itu harusnya terkontrol, justru malah nyebar lebih cepat dari yang mereka duga. Nah, asap tebal langsung menutupi seluruh ruangan mereka dan nutupin satu-satunya jalur untuk mereka turun, yaitu tangga. Nah, tetangga dan pemadam kebakaran itu langsung mademin api dan mau nolongin yang ada di dalam, tapi kondisinya udah nggak bisa diselamatin, udah parah banget. 5 anak yang lebih muda nggak bisa diselamatin pada waktu itu juga, dan anak yang paling tua itu sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi 2 hari kemudian itu udah nggak bisa diselamatin lagi. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa penyebabnya adalah mereka menghirup asap tebal hasil dari kebakaran. Dan yang bikin gua nyesek itu, menurut tetangga-tetangga sekitarnya, saat kebakaran itu terjadi, si Mike dan istrinya Meredith ini nggak lagi sama anak-anaknya, mereka itu tidur di bawah. Gila kan? Di tengah kekacauan itu ada satu tetangga yang lihat kalau Mike ini kelihatan kayak nggak panik, kayak seolah-olah itu biasa aja. Kayak harusnya kan kalau anak-anaknya di dalam terus kebakaran gitu panik ya. Tapi dia nggak panik loh. Beberapa hari setelah kejadian, warga-warga lokal yang tidak menaruh kecurigaan apapun terhadap si Mike dan istrinya ini, mereka menggalang dana untuk dikasihkan kepada Mike. Dan pada tanggal 16 Mei, si Mike dan istrinya ini tampil di konferensi pers bersama polisi dan Wilshire. Mereka itu cerita sambil nangis, mereka kayak shock banget dengan kejadian itu. Tapi di hari yang sama ternyata polisi udah nemuin titik awal api itu, dan nemuin bahwa itu terjadi karena ada cairan yang mudah terbakar. Jadi bayangin, sementara Mike dan Mayred ini di depan kamera, dia pura-pura acting untuk menarik simpati publik, tapi di balik layar polisi udah nemuin bukti yang cukup untuk mengarah balik ke mereka sendiri. Kemudian pemakaman gabungan anak-anak mereka, si Mike dan Mayred ini nggak hadir, bukan karena nggak mau, tapi karena mereka udah keduluan ditahan oleh kepolisian. Saksi-saksi di sekitar mereka ngelaporin bahwa Mike ini berperilaku aneh buat ukuran orang yang baru aja kehilangan anak-anaknya. Dia tuh justru kelihatan menikmati perhatian media yang dia dapat, which is konsisten banget lah apa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya pada tahun 2006 tadi dan tahun 2007 tadi, ya kan? Dan pada tanggal 29 Mei, si Mike dan Mayred ini resmi ditahan oleh kepolisian, sementara si Paul Wesley baru ditahan pada bulan November tahun 2012. Setelah pemeriksaan forensik yang menunjukkan bahwa ada cairan mudah terbakar di pakaian yang dia kenakan pada saat kejadian. Dan pada bulan Desember tahun 2012, dakwaan ketiganya diturunkan menjadi kelalaian fatal atau yang biasa disebut dengan manslaughter, dari kategori yang lebih berat daripada sebelumnya. Persidangan dimulai pada bulan Februari tahun 2013 di Nottingham dan dipimpin Hakim Catherine Tirwell, berlangsung sekitar 7 sampai 8 minggu. Dan pada tanggal 2 April 2013, si Mike dan Paul Wesley ini bersalah dengan suara bulat, sementara si istrinya Mayred bersalah dengan suara mayoritas. Nah, selama persidangan ini, jaksa penuntut umum itu ngebeberin bukti, dan salah satunya itu yang paling krusial adalah si Mike ini selalu berbeda-beda cerita saat ditanya kronologi pada saat kejadian. Sementara kuasa hukum Mike ini berusaha untuk membela kliennya tapi nggak berhasil buat meyakini
juri. Apalagi setelah rekaman-rekaman penyadapan di hotel itu diungkap. 2 hari kemudian hakim memvonis mereka. Intinya hakim bilang nggak ada keraguan kalau Mike ini adalah otak utama rencana berbahaya ini. Sementara istrinya Mayred dan sahabatnya Paul Maslach ini ikut membantu menjalani rencana itu. Mike Philpott divonis penjara seumur hidup minimal 15 tahun sebelum bisa ngajuin bebas bersyarat. Sementara Mayred dan Paul Maslach divonis di penjara 17 tahun. Dan selama persidangan, psikolog itu diminta untuk menilai kejiwaan si Mike. Dan dia disebut punya kejiwaan yang nggak biasa. Nah, kalau gua tarik balik ke pola-pola dari tahun 2006, ini nyambung banget kan? Kalau lo perhatiin dari awal, ada pola yang terulang-ulang terus. Tahun 2006 dia nyari sorotan lewat tuntutan rumah dinas. Tahun 2007 dia nyari sorotan lewat TV dokumenter. Habis itu dia nyari sorotan di talkshow. Dan puncaknya pada tahun 2012, dia nyoba nyari sorotan lewat rencana yang berbahaya banget. Bikin rumahnya sendiri kebakaran biar bisa jadi pahlawan, nyelamatin anak-anaknya, dan ngembalikin citra keluarga yang udah dia bangun selama itu. Nah, jadi gitu ceritanya teman-teman. Gimana menurut kalian semua? Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa komen masukan kalian agar channel gua bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi ke depannya. See you.